Itu aja kerjaanmu itu yang bikin P16 itu ketik itu di aplikasi itu selesai. Enggak nambah pekerjaan, bahkan meringankan. Karena apa? P16 ke P16A itu enggak ngetik lagi. Iya. Oh, Udah otomatis. itu malah meringankan. Iya, betul. Orang pinter, tapi kalau tidak semangat belum tentu berhasil. Pinter IT maksudnya. Tapi kalau saya nggak ngerti IT, tapi kalau saya semangat punya passion aja, seneng aja, Terwujud. insya Allah berhasil. Itu aja. Iya. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada podcast kejaksaan, menemani semua hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada, konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua dengarkan sesama, podcast kejaksaan selalu ada untuk kita. Hai Sobat Adiaksa dimanapun berada, jumpa lagi dengan Duo DM. Saya Dedi. Saya Mumu. Kami Duo DM. yang paling beken sedunia. Kok Mu. sekarang hari ini Om Deddy rada kaku ya? Enggak, soalnya di depan saya ada bintang 1. Tamu kita kali ini luar biasa Pak Mumu. Gitu ya? Jadi kita agak sedikit jaga diri lah, jaga sikap, jangan sampai agak jaim. agak jaim dikit. Iya ya. Takut kita. Siap. Sobat Adiaksa, hari ini kita akan mengangkat tema hebat sebenarnya terkait dengan kejaksaan digital. Kejaksaan digital berapa dekade kemarin, mulai di tahun 2020, 2021 kejaksaan itu banyak melakukan perubahan. Perubahan dari konsep konvensional menjadi digital. Dan kita harus akui ini luar biasa. Betul. Ya, tentunya kebijakan Bapak Jaksa Agung sejak tahun 2020 dengan 7 program prioritasnya sudah menekankan bahwa kejaksaan harus modern. Itu Pak Mumu. Nah, kali ini kita kedatangan tamu hebat yang mungkin kontribusi besar terhadap perubahan di kejaksaan itu luar biasa. Jadi untuk menuju kejaksaan digital, Iya, beliaulah yang punya punya gawe. Jadi isi servernya di beliau. Iya, bukan paling enggak blueprintnya dari beliau. Blueprintnya di beliau. Iya. Jadi kita nggak usah panjang lebar dulu. Nanti kita masuk ke materi lebih detailnya kan. Nah, Ya tapi nggak usah kaku-kaku lah, kita santai lah. Iya. Kita jadi grogi kita kan bingung gitu kan. Minum dulu. Sobat, kita kedatangan tamu luar biasa, Bapak Didi Farhan yang biasanya kita kenal dengan Kang DF. Oh, Kang DF. Dia lebih suka dipanggil Kang DF. Oh, Jadi izin Pak, hari ini kita panggil Kang DF ya Pak. Kang DF ya. Pak Didi Farhan, Pak yo, Farhan. tepuk tangan deh beliau nih. Beliau adalah Kepala Pusat Daskrimti. Ya. Jadi Pusat Data, Data dan Stat- Kriminal. Statistik Kriminal. kriminal. Nah, kejaksaan. Teknologi. Dan Teknologinya, informasi. informasi kejaksaan RI. Tentunya beliau punya penampilan memang sejak kita ini satu angkatan PPJ-nya. Ya, saya ini memang sudah tua sebenarnya. Luar biasa ya. Saya ini sudah tua. PPJ 98 beliau. Tapi karir beliau memang melejit. Dan kita nggak boleh iri bahwa di betul. kejaksaan atau dimanapun organisasi yang namanya komandan itu pasti satu. Kalau seluruh komandan nggak ada anak buahnya repot. Berarti beliau mampu. Mampu, Percaya sama pimpinan. mampu. Dan beliau memang the rising star waktu itu. Dan ada beberapa di angkatan itu memang saat ini memang menduduki jabatan strategis. Luar biasa. Bangga ya. Yuk, ayo sekarang kita kasih Bangga. kesempatan Silakan. bulan. Pak Didi. Apa kabar, Pak? Baik, Mas Dedi. Aduh, ganteng ini beliau. Jadi tadi panggilnya apa kita, Pak? Kang Pak DF. Kang DF. Enggak apa-apa ya, Pak ya? Panggil Kang DF. Kang DF ya. Kang Nggak DF. apa-apa. Berarti yang punya Kang tuh bukan orang Sunda saja. Oh gitu ya. Nah. Orang Bojonegoro Kang juga. Oh, Nah. Iya. Kang Yoto. Kang Kapan lagi kita manggil Kang sama Jenderal kan? Baik ya Pak, Pak lagi kan? Baik ya Kang Dep ya, hari ini, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Oh iya, kita harus sampaikan juga bahwa kita baru saja melakukan swab antigen. Swab antigen. Dan alhamdulillah hasilnya kita Alhamdulillah, negatif. kita Mudah-mudahan selalu negatif ya. Kita berikan Insya Allah kesehatan. Kita selalu melakukan prokes yang ketat. Ya, Ya, betul, demi betul. kebaikan kita semua kan. Oke. Ya. Kang Dev. Ya. Nah, ini sudah mulai masuk materi nih. Kang Dev, kita itu melihat bahwa sejak periode 2020 sejak dicanangkannya program strategis atau mungkin program prioritas Jaksa Agung yaitu Kejaksaan Digital menuju digital itu luar biasa perkembangannya saat ini. Kami melihat sebagai Insana Diaksa banyak sekali program-program strategis yang dibangun oleh Pusdas Krimti. Mungkin bisa diceritakan awal ceritanya gimana sih? Terus paling tidak kita tuh bisa tahu gambarannya ada cerita kesulitan-kesulitannya itu di balik itu semua ada nggak kejadian-kejadian yang jadi hambatan penting dalam pembangunan teknologi modern di kejaksaan, Pak? Gini, dua serigala. Kalah lucu kita. DM tuh diabetes mellitus. Mana yang diabetes, mana yang mellitus. Yang jelas gini, Mas Du. Jadi saya masuk di Daskrim itu Desember 2019 dari Wakajati Bali. Dipanggil dengan almarhum Pak Wajah bahwa kamu dipercaya membenahi kejaksaan untuk IT gitu. Pak, saya ini nggak ngerti IT, Pak, saya bilang itu. Udahlah, aku tahu kamu penting sejak dulu banyak ide-idemu tentang IT. Ya, saya memang banyak ide, Pak, tapi saya nggak pintar IT, saya bilang gitu. Saya cerita kalau mulai 2012 itu di Sangatta, saya sudah membuat waktu itu pelayanan tilang yang saya idam-idamkan sekarang itu. Tidak membayarnya pakai, nggak ada lagi cashless lah. Kemudian supaya tidak ada penyelewengan, karena lihat banyak loh. Temuan-temuan ya? Tugas tilang yang dihukum jadi pidana banyak loh, ada 7 lebih itu, bangil dan lain-lain itu, dan memudahkan masyarakat. Nah, mimpi itu kemudian sampai saya waktu itu dapat Sidakarya, Sidakarya juara 1 tipe B, sampai saya itu diundang Pak Jaksa Agung, Pak presentasi waktu itu ya? Presentasi Pak depan Pak Jaksa Agung. Saya sudah mimpi tentang tilang itu, mimpi tentang berkas perkara ke depan. Termasuk saya sudah mengusulkan saat itu, karena waktu di Kejari Sangatta itu sidang tipikor kan harus di ibu kota provinsi. Anggota saya itu bawa saksi, itu kecelakaan, Pak. Mobil itu sampai hampir hancur. Oh, banyak yang kejadian gitu, Pak? Iya, berarti saya ngomong, gimana sih kalau pemeriksaan saksi itu cukup video conference? Karena sudah ada jurisprudensinya banyak, Pak, perkara Abu Bakar Basir, Pak Habibie itu kan saksi bisa. Jadi saya waktu itu sudah menginginkan ya sidang online itu, seperti itu. Nah, kemudian berjalan karena di pengadilan masih dasar hukumnya masih debatable dan lain. Kemudian di Kejari Surabaya sudah sempat mau, akhirnya saya jadi aspidsus waktu PIM 2, saya gulirkan lagi proyek perubahannya. Proyek perubahan itu tentang saya buat supaya ke depan tuh ya sidang online itu semua bikin aplikasi e-tipikor saya khusus perkara korupsi. Mimpi saya itu semua, coba Mas bayangkan perkara Jiwasraya yang berkasnya 1 meter. Kira-kira hakim baca nggak itu? Betul. Mau sambil duduk ketinggian yang dibuka, mau tidur nggak bisa, dan beratnya pun 2 kintal. Harus paperless lah ya. Paperless. Jadi kalau berkas itu sudah digital, mau 1 juta lembar pun masuk HP bisa, tinggal sambil duduk, bahkan bisa mencari itu. Nah, saya buat di aplikasi e-tipikor itu, sehingga dulu yang pengalaman kita di Kaltim, orang mengirim berkas perkara aja ke pengadilan tipikor, orang menemukan itu 2 kali pesawat, 10 juta lebih hanya untuk melimpahkan. Coba kalau itu aplikasi, rupiah 0, cuman pulsa. Tidak mengerti IT, berawal mimpi, pengalaman,
akhirnya. Terwujud. Nah, saya waktu di Aspisius itu membuat proyek perubahan kan harus aplikatif itu. Iya. Harus saya pasang di TV Core itu proyektor, kemudian saya uji coba. Walaupun hakimnya setengah hati, ayolah Pak, mulailah Pak. Bapak orang pertama kali yang mencoba ini. Nggak perlu datang orang Pacitan, nggak perlu datang lagi. Soal debatable harus di ruang sidang. Oke, saksi di ruang sidang Pacitan. Di pengadilan Pacitan, tapi dari sini kan sama-sama di ruang sidang, saya bilang gitu. Nah, itu mungkin sudah begitu saya lulus, tapi masih belum Kalau nggak salah aplikatif. ranking ya Pak? Ranking Kang 1. Ay. Boleh dicoba deh. Iya. Tahu Jadi sih. kita lah dari. Jadi kita betul. Itu kan dari hal yang kecil hanya Enggak, seorang pemimpin memang harus visioner. Kalau Karena nggak visioner nggak bisa. orang kan lihat ini visioner katanya. Saya sampaikan bahwa ini sangat membuat murah semua sesuai KUHAP juga lah. Asas KUHAP itu kan harus berbiaya murah, berbiaya ringan. dan saat itu kan tidak terpikir ada pandemi seperti Nah, ini kan. ternyata Pelaksanaan datang COVID iya. gitu kan. Saya di Bali kompori lagi semua. Eh. Saya buat situ. Bahkan pertama kali yang saya di Bali, saya Wakajati Bali itu, saya bisa komunikasi dengan Kejari itu tidak perlu saya sudah pakai video conference ini. Iya. Sudah pakai aplikasi Zoom pertama kali itu, Mas. Iya. Itu Kalau saya- di kita dulu kan terfokus kepada satu aplikasi video conference yang waktu itu hanya Iya, VPN Polycom ya itu. menggunakan VPN itu, dan itu hanya ada di Kejati. Nah, Nah, yang dari daerah kadang kan kita ini turun harus ke Kejati untuk video conference itu ada ceritanya jadi. Nah, jadi gimana ceritanya nih? Seru nih. Jadi saya ini orang waktu kalau ada undangan video conference itu, waduh, besok ini ke Samarinda, ini harus nginep, harus saya berapa jam itu dari Perjalanan sana. berapa jam? Kalau ada undangan video conference itu semua Kajari itu stres. Iya. Stresnya karena harus ke Kejati, perjalanan Ada yang 8 jam, 6 jam. Nah, bayangkan, saya pernah iseng hitung itu ya. Setiap dulu video conference kita, setiap satu kali video conference se-Indonesia lebih 2 miliar habis, Mas. Oh, udah dihitung Coba Pak ya? bayangkan gini. Dari Jayapura, Fak Jayapura, pulang balik berapa pesawat. Dari Wamena, se-Indonesia. Kaltim aja tuh, kita hitung minimal 1 miliar lah. Ini dulu, nah itulah akhirnya begitu saja di Kapus Daskrimti, saya panggil langsung, saya bagian Vicon sini. Dulu kamu menganiaya saya. Saya ingin video conference tidak hanya di Kejati. Terus gimana Pak? Kan VPN. Saya pengen pokoknya Kejari nggak usah datang Kejati dengan cara streaming. Kalau kalian nggak mampu, saya streamingkan lewat YouTube ya begitu. Itu Sobat Andiaksa sebagai informasi juga bahwa jumlah kejaksaan itu adalah sekarang 33 Kejati, 435 Kejari, Iya, betul. 3 63 cabang. Cabang. Ya, Makanya visioner beliau itu kenapa disiksa katanya kan. Jadi kan dari satu Kejati itu minimal ada 24 Kejari ya Pak ya. Betul. Ada yang 24, 25 pada saat video Ya. conference mereka harus kumpul di ibu kota dengan biaya tinggi itu yang dihitung. Akhirnya sekarang dengan PPKM kan Pak ya. Iya. Gak usah ngomongin terlaksana, Pak. PPKM dulu dong. Apa Kita tuh? ngomongin waktu pandemi COVID 2020 awal terjadi. Oke. Ah iya, soal Nah, benar-benar itu. pandemi. Nah. Karena pandemi 20. Nah, beliau nih cerita dulu. Ceritanya ada nyambung lagi. Begitu Daskrimti, saya membenahi Vicon. Oleh Pak Wajah, saya diajak keliling mana yang Kejati yang bisa ke daerahnya itu lancar. Akhirnya saya bawa ke Bali, Kaltim, DKI, paling bagus Bali yang Oke. saya buat.